Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Venolia Vindasa Andris dengan NIM 21704122. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ujian mid semester promosi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Promkes, konsep Promkes, visi dan misi Promkes, ruang lingkup Promkes, sasaran Promkes, 5 tingkat pencegahan menurut Level and Clark, dan peran Promkes. Selanjutnya ada strategi-strategi Promkes, teori perilaku yang di dalamnya ada pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam promosi kesehatan. Definisi Promkes dan konsep Promkes. Promosi kesehatan pada dasarnya adalah kegiatan mengubah dan menginformasikan masalah kesehatan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat dan bisa meningkatkan kualitas dari kesehatannya. Sedangkan konsep Promkes adalah semua upaya yang menekankan pada perubahan sosial, pengembangan lingkungan, pengembangan kemampuan individu, dan kesempatan dalam masyarakat, dan merubah perilaku individu, organisasi, dan sosial. Selanjutnya, ada visi dan misi Promkes. Visi umum promosi kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan dan WHO, yakni meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Misi promosi kesehatan secara umum dapat dirumuskan menjadi 3 butir. Yang pertama advokat, kedua menjembatani, ketiga memampukan. Next, ruang lingkup Promkes. Yang pertama ada pendidikan kesehatan, kedua pemasaran sosial, ketiga upaya penyuluhan, keempat upaya peningkatan, kelima upaya advokasi, keenam pengorganisasian masyarakat, ketujuh pergerakan masyarakat, kedelapan pemberdayaan masyarakat, kesembilan pengembangan masyarakat. Selanjutnya sasaran Promkes. Sasaran Promkes terbagi 3. Yang pertama ada sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Selanjutnya, 5 tingkat pencegahan menurut Level and Clark dan peran Promkes yang di dalamnya. Yang pertama, promosi kesehatan termasuk tahap pencegahan primer. Tujuannya adalah membuat masyarakat sehat agar tetap sehat dan jauh dari penyakit. Yang kedua, proteksi spesifik. Tujuannya adalah memberikan perlindungan khusus untuk menghambat atau mencegah terjadinya terserang penyakit. Yang ketiga, deteksi dini dan perawatan segera. Tujuannya adalah melakukan screening atau penemuan penyakit sehingga dapat dicegah penularannya. Selain itu, menyediakan perawatan segera sebelum penyakit semakin parah. Yang keempat, pembatasan disabilitas. Tahap ini termasuk dalam kategori sekunder. Ini bertujuan untuk mencegah resiko kecacatan dan resiko komplikasi. Yang terakhir, rehabilitasi atau pemulihan. Ini adalah satu-satunya dalam kategori pencegahan tersier. Tujuannya adalah untuk membantu pasien yang baru sembuh agar kembali dapat beraktivitas seperti biasa meski terjadi perubahan secara fisik, misalnya kecacatan. Selanjutnya, strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan ini melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari individu, keluarga, atau kelompok lebih besar lagi untuk dapat meningkatkan keterampilan dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain.
Selanjutnya, teori perilaku yang di dalamnya ada pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam promosi kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, serta lingkungan. Kedua, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Yang ketiga, sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Dari batasan-batasan di atas dapat disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Selanjutnya, suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Demikian presentasi saya. Diucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.